Halo Sobat Suram semuanya, balik lagi sama Konspira nih. Kelompok satanik atau pemuja setan ini memang telah ada dan menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat kelompok yang menganut aliran satanik yang telah tersebar di beberapa wilayah. Bahkan terdapat beberapa kelompok satanik yang sudah terkenal di dunia dan salah satunya di Indonesia. Kelompok satanik merupakan orang-orang yang melakukan pemujaan terhadap setan, namun mereka tidak menyembah setan tersebut. Kebanyakan mereka yang tergabung dalam kelompok satanik yaitu mereka yang menganut ateis. Di Indonesia sendiri, mengenai kelompok satanik pernah dibeberkan oleh komedian Mongol Stress yang dulunya pernah tergabung dalam kelompok pemuja setan. Tak hanya itu, di Indonesia juga terdapat gereja setan yang merupakan tempat para pemuja setan melakukan ritual. Gereja setan yang terkenal di Indonesia adalah Lokal Satanic Cross Indonesia. Hal ini pernah diungkapkan oleh komika Mongol yang berbicara mengenai keberadaan kelompok ini. Lokal Satanic Cross tersebar di beberapa wilayah antara lain di Jakarta, yaitu Tanah Abang, Kelapa Gading, Pondok Indah. Konon kelompok ini akan membayar orang yang mau ikut ritual sebesar 500.000 untuk sekali ritual. Selain di Indonesia, terdapat juga beberapa gereja setan yang terkenal di dunia. Berikut ini ada 4 organisasi jemaah pemuja setan yang paling terkenal di dunia. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian ada saran, kritik, atau masukan untuk kita bahas di video berikutnya, bisa langsung aja komentar di kolom komentar. Yuk sama-sama kita bangun channel ini agar terus bisa memberikan informasi unik dan aneh yang ada di dunia dengan klik tombol subscribe yang merah itu tuh. Jangan lupa juga klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan updatean baru dari Konspira Channel. Sudah? No skip, tonton sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Langsung saja. Gereja Setan atau Cross of Satan. Kelompok ini berdiri pada tahun 1966 oleh pasangan suami istri Anton Theodor Levy dan Diane Levy. Gereja setan ini dibangun untuk menjunjung tinggi hak kebebasan dan kesetaraan manusia. Kelompok ini dipercaya masih melakukan sejumlah ritual dan percaya dengan sihir. Order of Nine Angels. Berikutnya adalah Order of Nine Angels. Kelompok pemuja setan ini berdiri tahun 1970-an di Inggris. Pada saat itu, kelompok ini adalah pemuja setan era Nazi. Tujuan Order of Nine Angels didirikan saat itu adalah untuk merusak kepercayaan Yahudi dan Kristen yang mulai mengalami kemunduran. Pengikutnya bahkan menyusup ke kelompok masyarakat hingga militer dan gereja Kristen. Hingga saat ini, Order of Nine Angels telah membuat pengaruh di kelompok ekstremis neo-Nazi atau divisi Atomwaffen yang berbasis di Amerika Serikat dan divisi Sonnenkirche. Luciferianisme. Kelompok ini dibangun oleh salah satu anggota Order of Nine Angels dan musisi Michael Ford. Mereka memberi nama kelompok ini dengan sebutan Greater Cross of Lucifer. Mereka membuat kelompok ini pada tahun 2013. Kelompok ini mengadopsi ajaran okultisme dari gereja setan serta menambahkan ritual sihir. Saat ini, kelompok ini memiliki beberapa cabang di dunia. The Satanic Temple. Kelompok satanik ini merupakan kelompok yang berdiri tahun 2012. Meski kelompok detan ajaran The Satanic Temple adalah mendorong kebajikan dan empati, menolak otoritas tirani, mengadvokasi akal sehat praktis, menentang ketidakadilan, dan mengejar tujuan mulia. Hal itu tertuang dalam peraturan The Satanic Temple di website resminya. The Satanic Temple dibangun untuk mewujudkan tujuan gereja setan yang tak mampu mewujudkan tujuan di dunia nyata. Komedian Mongol pernah bocorkan rencana besar kaum pemuja setan di Indonesia. Sempat menjadi anggota satanik, Mongol merupakan seorang komedian membocorkan mengenai rencana terbesar pemuja setan. Satanik atau dikenal dengan satanisme merupakan kelompok individu yang berkeyakinan atau ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan. Aliran satanik tidak takut apapun selain tindakan mereka sendiri. Kaum satanisme tidak percaya adanya Allah, malaikat, surga atau neraka, iblis, setan, ruh jahat, ruh baik, peri, dan makhluk gaib lainnya. Dalam beberapa tayangan YouTube, Mongol mengungkapkan rencana terbesar satanik untuk cari anggota jadi pemuja setan.
Mongol menjelaskan dalam aliran satanik terdapat 4 ritual utama. Dari 4 ritual yang mencuri perhatian diantaranya adalah penjamuan kasih dan santap kasih yang menjadi ritual ketiga dan keempat. Ritual penjamuan kasih merupakan salah satu ritual yang sangat sadis, di mana para anggota satanik diharuskan untuk meminum darah dan memakan organ tubuh. Penjamuan kasih ini melakukan ritual yang minum darah, makan organ tubuh, tetapi untuk makan organ tubuh tidak setiap kali ritual, kata Mongol dalam beberapa tayangan channel YouTube. Ritual ini dilakukan untuk agar para anggota satanik mendapatkan kekuatan dari setan. Tidak hanya itu, Mongol juga membeberkan dari mana mereka mendapat organ tubuh dan darah yang digunakan untuk ritual penjamuan kasih. Mongol menjelaskan bahwa mereka mendapatkan dari klinik bersalin dalam bentuk darah. Lebih lanjut, Mongol juga mengungkapkan alasan para anggota satanik memakan organ tubuh, salah satunya untuk membuka indera penglihatan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam satanik yang sudah memasuki level LC dapat melihat setan tanpa harus menunggu lama. Sementara itu, ritual santap kasih bersama yang juga mencuri perhatian dari aliran satanik yang mana ritual ini melakukan pesta seks. Santap kasih bersama setiap ritual pasti ada. Jadi seminggu 3 kali ada ritual seks bebas, ungkap komedian tersebut. Dari ritual santap kasih ini untuk menyalurkan hawa nafsu dari para pemuja setan yang menganut aliran satanik. Menjadi anggota satanik, Mongol pernah mencapai level tinggi saat mengikuti sekolah yang dipersiapkan untuk para pemimpin sekte. Ternyata, menjadi anggota satanik harus bersekolah. Mereka mendapatkan pendidikan mengenai satanisme hingga mereka lulus dan dibaiat menggunakan darah. Bahkan Mongol yang pernah bergelut dalam dunia hitam tersebut pernah mencapai posisi yang tinggi. Dan untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sekte satanik ini harus melalui ritual yang terkesan sadis, seperti memakan organ tubuh yang kini membuat Mongol trauma untuk memakan daging. Mongol mengungkapkan dirinya kini tidak lagi memakan daging. Ia hanya memakan 5 jenis ikan dan ayam. Menghabiskan masa remaja yang menganut aliran satanik atau pemuja setan harus mencari jiwa baru setiap kali mengikuti ritual. Mongol menjelaskan bagi penganut satanik yang mencari jiwa baru hanya di 2 waktu, yaitu salat Valentine dan Halloween night. Namun yang harus diwaspadai dari penganut satanik yaitu mendapatkan jiwa baru menggunakan darah, di mana para penganut satanik dipenuhi perhiasan, kalung, gelang, dan cincin. Pada bagian cincin yang memiliki mata tajam digunakan untuk mendapatkan darah. Diungkapkan Mongol, anggota satanik mendapatkan darah dari modus melukai target dengan cincin yang mereka gunakan untuk mendapatkan darah. Setelah mendapatkan darah, walau sedikit, maka target tersebut akan dibacakan doa-doa hingga menjadi penganut satanisme. Namun kini Mongol dikabarkan telah keluar dari aliran satanik tersebut. Ia saat ini telah menjadi penganut Kristen dan kini Mongol juga telah menjalani kehidupan normalnya sebagai komedian. Sampai di sini pembahasan kali ini. Klik like jika kalian suka, komen jika ada pertanyaan, saran atau masukan untuk kita bahas di video berikutnya, serta share untuk memberikan hiburan dan pengetahuan bagi banyak orang.